Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan selalu semangat meskipun belajar dari rumah saja. Hari ini kamu akan mengikuti MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SDN Klura hari yang pertama secara online. Yang pertama adalah tentang wawasan Wiyata Mandala. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang tata tertib di SDN Klura. Sudah siap? Tonton terus ya videonya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala bisa juga kita sebut sebagai pengetahuan tentang sekolah. Hayo, setelah lama belajar dari rumah, apakah kamu masih ingat apa sih sekolah itu? Sekolah adalah tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar agar kamu memiliki ilmu pengetahuan, memiliki sikap yang baik, serta memiliki kemampuan untuk berkarya. Dan tempat yang telah kamu pilih untuk bersekolah saat ini adalah SDN Klura. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SDN Klura tercinta. Kamu tahu tidak, SDN Klura itu terletak di mana sih? Ya, betul sekali. SDN Klura adalah sekolah dasar negeri yang berada di Jalan Cokro Hadi Winoto nomor 13A, Desa Klura, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Tahukah kamu, SDN Klura sudah berdiri sejak 32 tahun yang lalu. Itu artinya sejak tahun 1978 SDN Klura telah ada. SDN Klura memiliki visi untuk mewujudkan generasi cerdas, terampil, berkarakter, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Selain itu, misi dari SDN Klura adalah mengoptimalkan pembelajaran dan bimbingan, meningkatkan proses pembelajaran baik peserta didik maupun pendidik dengan fasilitas IT, mengedepankan kualitas dan inovasi. SDN Klura juga ingin mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, SDN Klura ingin memberikan kualitas pelayanan pendidikan yang optimal, serta membekali peserta didik dengan budaya santun, bersih, serta cinta lingkungan. Sekarang saatnya kita mengetahui tentang tata tertib di SDN Klura. Kamu pernah dengar tidak peribahasa yang bunyinya, "Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung." Artinya, dimanapun kita berada, kita harus menghormati dan melakukan aturan-aturan yang ada, termasuk aturan yang ada di SDN Klura. Yuk kita cari tahu apa saja sih tata tertib di SDN Klura. Yang pertama, tata tertib yang harus dilakukan saat berada di SDN Klura adalah bersikap sopan dan hormat kepada kepala sekolah, guru, maupun karyawan yang ada di SDN Klura. Nomor 2, kita harus saling menghormati teman-teman kita. Yang ketiga, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa ya, peraturan yang selanjutnya adalah memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Dan yang terakhir, kita harus melaksanakan semua kegiatan belajar mengajar yang ditentukan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas kita masing-masing.
Itulah semua tata tertib SDN Kelura yang harus kita taati bersama. Nah anak-anak, itulah video MPLS hari pertama yang telah kamu saksikan. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengetahui seperti apa itu profil SDN Kelura serta tata tertib di SDN Kelura? Kalau sudah tahu, silakan kamu catat di bukumu masing-masing, kemudian pelajari, dan nanti saat kamu masuk sekolah kembali, kamu harus mempraktekkan semua hal yang sudah kamu pelajari dari video ini. Dalam video kali ini, kamu akan belajar tentang sarana dan prasarana yang ada di SDN Kelura, serta belajar tentang macam-macam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN Kelura. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap? Kalau sudah siap, ikuti terus video ini. Sekarang, siapa yang sudah mengetahui visi dan misi SDN Kelura? Coba angkat tangan. Wah, yang sudah tahu, Bu Guru beri jempol 2 ya. Anak-anak, salah satu visi dan misi SDN Kelura adalah mengembangkan potensi peserta didik melalui pembelajaran dan bimbingan yang optimal. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran yang baik, SDN Kelura sudah memiliki beberapa sarana dan prasarana yang bisa kamu pakai setiap hari. Siapa yang tahu kira-kira apa saja ya sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita? Kalau mau tahu, ikuti terus video ini. Sarana dan prasarana. Siapa yang tahu apa sih sarana dan prasarana itu? Sarana dan prasarana adalah semua yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah ruang kelas, kemudian tempat bermain, tempat berolahraga, tempat beribadah, dan lain-lain. Nah, sekarang ayo kita cari tahu sarana dan prasarana apa saja yang ada di SDN Kelura. Yang pertama, SDN Kelura memiliki ruang kelas. Di sini ada 11 ruang kelas yang bisa kamu pakai untuk belajar bersama Bapak dan Ibu guru. Ada kelas 1, kelas 2, 3, dan seterusnya sampai kelas 6.
Yang selanjutnya adalah tempat yang bisa kamu gunakan untuk meminjam atau hanya membaca-baca buku bacaan. Kira-kira tempat apa ya namanya? Iya, betul sekali. Tempat itu adalah ruang perpustakaan. Di sini kamu bisa meminjam atau membaca buku pelajaran, buku-buku cerita, atau ensiklopedia maupun buku-buku fiksi yang lainnya. Tapi jangan lupa ya, setelah selesai membaca, buku-buku tersebut harus dikembalikan pada tempat semula. Yuk kita jalan-jalan lagi. Di sebelah perpustakaan ada yang bernama UKS. Siapa yang tahu apa sih UKS itu? UKS adalah usaha kesehatan sekolah. Di ruangan ini ada beberapa alat untuk kesehatan siswa dan siswi. Juga di tempat ini biasanya dilakukan pengukuran berat badan dan juga tinggi badan agar kamu semua paham hidup sehat itu seperti apa. Yuk jalan-jalan lagi. Sekarang kita sudah sampai pada ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah ini adalah ruangan yang digunakan oleh pimpinan SDN Kelura alias kepala sekolah SDN Kelura untuk menerima tamu maupun berdiskusi dengan Bapak dan Ibu guru. Selain ada ruangan pemimpin, ada juga ruang guru. Kalau kamu ada keperluan kepada guru-guru, kamu bisa datang ke tempat ini. Aduh, bagaimana ini? Perutku terasa sakit. Kira-kira harus pergi kemana ya? Iya, betul sekali. Saat kita ingin pergi ke belakang, kita harus pergi ke toilet, teman-teman. Jangan lupa ya, toilet fungsinya adalah sebagai tempat untuk buang air besar atau buang air kecil. Jangan lupa ya, kita harus selalu menghemat air dan juga menjaga kebersihan toilet agar kita nyaman saat menggunakannya. Wah, kring kring kring. Bel istirahat sudah berbunyi. Saatnya kita bermain-main. Kira-kira kita bermain-mainnya di mana ya? Ya, SDN Kelura menyediakan tempat yang sangat luas dan juga terbuka yang bisa kamu pakai untuk bermain-main dan juga berolahraga. Ada lapangan untuk melakukan voli, melakukan basket, melakukan lompat jauh, dan lain-lain. Dan untuk siswa-siswi yang beragama Islam, kalian bisa beribadah di tempat yang telah disediakan. Tempat apakah namanya? Iya, betul. Tempat tersebut adalah musola. Di sini biasanya siswa-siswi melakukan sholat berjamaah yang dipimpin oleh salah satu guru yang ada di SDN Kelura. Yang terakhir, kalau kamu lapar, ingin membeli makanan atau minuman, sebaiknya pergi kemana ya? Kita sebaiknya pergi ke kantin saja, karena kantin SDN Kelura sudah menyediakan makanan dan minuman yang bergizi dan terjaga kebersihannya. Wah, lihat, ada kursi yang sudah rusak. Kira-kira ditempatkan di mana ya? Kursi maupun barang-barang yang sudah tidak dipakai ditempatkan di ruang khusus yang disebut gudang. Gudang tersebut terletak di belakang kompleks sekolah. Setelah berjalan-jalan melihat prasarana dan juga sarana yang ada di SDN Kelura, jangan lupa ada satu lagi yang harus kamu lihat, laboratorium komputer
komputer. Kamu bisa praktek mengetik, kemudian mengedit gambar, mewarnai gambar, dan lain-lain di tempat ini. Aduh, tanganku kotor. Bagaimana ini? Jangan khawatir, di SDN Klura sudah ada tempat yang khusus digunakan untuk mencuci tangan. Sudah ada sabun dan juga sudah ada air yang mengalir yang bisa kita pakai untuk membersihkan kedua tangan kita. Kotak-kotak besar ini gunanya untuk apa ya? Ada tempat sampah basah dan tempat sampah kering. Bedanya apa ya? Hayo, siapa yang tahu? Tempat sampah basah digunakan untuk membuang semua sampah yang bisa membusuk. Contohnya adalah buah-buahan, dedaunan, atau makanan-makanan sisa yang bisa membusuk. Sedangkan tempat sampah kering kita gunakan untuk membuang sampah-sampah yang tidak bisa membusuk dan bisa kita daur ulang menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Contohnya adalah plastik, sedotan, pulpen bekas, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itulah tadi semua sarana dan prasarana yang tersedia di SDN Klura. Kamu bisa menggunakannya kapan saja saat kamu membutuhkan. Tapi ingat ya, selalu jaga kebersihan dan jagalah fasilitas-fasilitas yang ada di SDN Klura agar tetap baik dan bisa dipakai terus-menerus. Jangan lupa catat hal-hal penting yang ada di dalam video ini dalam buku tulismu. Sekian dulu video ini. Ingat ya, tetap semangat untuk belajar meskipun hanya di rumah saja. Dan ingat, selalu jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.